Pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali kita di hari ini dalam podcast RRI terkait melalui dana Otsus dorong SDM OAP Bovendigul yang berkualitas. Di hari ini kita tentunya membahas bagaimana dana Otsus ini untuk lebih prioritasnya kepada dunia pendidikan. Dan sudah bersama kita di hari ini dalam podcast RRI salah satu tokoh pegiat yang memang peduli terhadap dunia pendidikan itu juga. Salah satu anak Papua yang memang sangat perhatian dengan dunia pendidikan sehingga anak-anak Papua tentunya ke depan menjadi anak-anak yang siap bersaing dengan generasi muda bangsa Indonesia dimanapun berada pastinya. Kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Martin Luther Wambarop, SIP MAP. Salam sehat. Salam sehat. Nah, ini bagaimana kabar di hari ini? Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Itu yang Itu yang diharapkan. penting, ya. Nah, betul. Itu yang penting di tahun 2026. Ya banyak teman-teman. Ini minggu terakhir ya. Minggu terakhir di dalam minta maaf di dalam Kristen Katolik ini minggu terakhir sapa-sapa. Minggu terakhir di bulan ini. Kalau saya ketemu teman-teman, selamat tahun baru, saya bilang selamat umur panjang. Nah, ini hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan masalah pendidikan melalui anggaran Otsus. Kalau kita melihat bahwa untuk tahun 2026 ini anggaran Otsus itu begitu besar, 200 miliar, dan juga untuk dunia pendidikan itu ada 8%, ada 9% untuk pendidikan itu sendiri. Nah, di kesempatan hari ini silakan Pak Luther selaku pemerhati dan juga Ketua DPRK afirmasi yang memang secara langsung bersentuhan dengan Otsus itu. Silakan, Pak. Iya. Pertama ya terima kasih ya Bung. Ya. Luar biasa selalu percayakan kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat Bovendigul, teman-teman RRI, ya itu luar biasa. Sebagai ketua kelompok khusus, ketua fraksi Otsus, dan atas nama teman-teman pemuda, teman-teman pegiat literasi di Bovendigul, saya sangat berterima kasih. Yang pertama yang saya mau sampaikan, Bung, harus kita bersyukur. Harus kita bersyukur bahwa di tahun ini, di tahun 2026, hasil komunikasi pimpinan daerah kemarin, baik itu gubernur, bupati, wali kota, itu kita mendapatkan penambahan anggaran otonomi khusus setanah Papua sebesar 10 miliar sekian. Nah, untuk kita di Bovendigul, puji Tuhan, di tahun 2026 kita mendapatkan anggaran sebesar 2 miliar sekian. 200 miliar sekian untuk tahun 2026. Nah, itu untuk dana block grant Otsus itu sebesar 100 miliar sekian. Dan spesifik grant sebesar 100 miliar sekian. Nah, ini bagi saya, ini dana yang begitu besar, Bung. Kalau kita betul-betul, ini kan dari postur anggaran Otsus. Belum ada postur anggaran lain yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan. Sejauh ini yang saya amati, kita belum punya prospek, belum punya perencanaan sehingga mencapai prospek indeks pembangunan manusia dalam misalnya 1 dekade, dalam 10 tahun. Nah, bagian ini yang itu membuat kita OAP itu jadi satu pertanyaan besar. Dan itu menjadi pertanyaan bersama dari ujung Papua di Kepala Burung sana sampai di ekor burung di Merauke, di Bovendigul. Sehingga beberapa waktu kami sampaikan kepada Pak Bupati, 2027
untuk tahun 2027 kami berharap dari DPR Afirmasi, dari DPR Otsus agar supaya dalam perencanaan RAB Otsus tahun 2027, mulai dari perencanaan kemudian sampai implementasi dan evaluasi, itu harus betul-betul libatkan teman-teman dari Afirmasi. Karena Bung, kita lihat ya, begitu banyak instrumen, begitu banyak lembaga yang negara berikan kepada orang Papua untuk selesaikan persoalan di Papua. Misalnya kita lihat Bung ya, pertama ada MRP, Majelis Rakyat Papua. Kemudian ada BP3OKP. Setelah BP3OKP, oleh peraturan pemerintah lahirlah DPR Afirmasi. Terakhir yang Bapak Presiden baru bentuk adalah komite. 4 lembaga ini tujuannya adalah untuk mengawal dana otonomi khusus. Tetapi lepas daripada Majelis Rakyat Papua, Komite, dan BP3OKP, yang punya hak budgeting, yang punya hak anggaran hanya DPR DPR ya. DPR Afirmasi. Karena mereka yang punya hak budgeting di dalam pembahasan anggaran. Oleh karena itu, Bung, jujur saja, saya lihat ini sebenarnya ada satu kelemahan di dalam lembaga-lembaga yang negara kasih. Misalnya saya kasih contoh, DPR Afirmasi. DPR Afirmasi ini terbentuk, tapi juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah DPR Afirmasi tidak punya kapasitas untuk memanggil OPD. Karena nomenklatur yang mengatur untuk memanggil dinas badan kantor itu komisi di Kabupaten Bovendigul. Sementara DPR Afirmasi yang terbentuk itu setara dengan fraksi. Nah, aturannya fraksi tidak punya hak untuk memanggil dinas badan kantor. Oleh karena itu, Bung, teman-teman DPR Afirmasi ini setelah mereka terbentuk, mereka pun terbatas untuk memanggil OPD-OPD terkait pengguna dana otonomi khusus, termasuk dinas pendidikan. Kalau kita punya kapasitas itu, kita bisa tahu kepada dinas pendidikan prospek Anda apa, rencana apa Anda dalam 5 tahun yang akan datang. Anda mau bawa pendidikan kemana? Dalam 3 tahun ke belakang misalnya, berapa sarjana kita yang pulang, basically mereka apa begitu toh? Nah, itu kita tidak punya terbatas di dalam kelembagaan DPR, tapi juga di dinas pendidikan belum ada perencanaan untuk target indeks pembangunan manusia. Jadi masalahnya di situ, Bung. Kelemahan kita di situ, ya berharap tahun 2026 ini kita akan komunikasi dengan Pak Bupati. Saya juga kemarin minta kepada teman-teman LMA kita diskusi, semoga DPR ini harus ada penguatan kapasitas kelembagaan. Yang tadi saya bilang, Bung, supaya kalau kita punya komisi khusus misalnya, teman-teman yang terlibat dalam komisi khusus ini, mereka yang dari fraksi Otsus, kemudian kalau memanggil OPD terkait penggunaan dana otonomi khusus, berarti mereka bisa gunakan komisi yang ada. Komisi itu khusus untuk memanggil, supaya kita tahu semua OPD yang menggunakan dana otonomi khusus, termasuk dinas pendidikan, apa yang misalnya Pak Moses Wandengge bisa gambarkan pendidikan Bovendigul ke depan nanti bagaimana. Demikian, Bung. Baik, Bung. Ini sangat menarik bahwa belum diberikan satu kekuatan bagi DPRK Afirmasi sehingga bisa memanggil OPD-OPD yang menggunakan dana otsus ini. Apalagi kita ini berbicara terkait dengan indeks pembangunan manusia SDM khusus Papua itu sendiri. Sejauh ini kita melihat hingga ke tingkat kampung ini pendidikan kita, anak-anak kita ini belum sepenuhnya terjamah khususnya dunia pendidikan. Nah, apakah langkah dan upaya ini yang akan dilakukan oleh Bung sendiri yang memang duduk di kursi legislatif khususnya
DPR khusus OHP ini untuk segera membuat satu regulasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar bisa memanggil dan bagaimana progres yang sudah dilakukan oleh setiap OPD khususnya dunia pendidikan ini, hingga anak-anak kita apa yang kita bahas hari ini terkait dengan SDM OHAP melalui dana otsus ini bisa terjawab dan generasi kita ini siap bersaing dengan pemuda-pemuda Indonesia lainnya. Ini seperti apa ini? Iya, Bung. Yang pertama ada dua hal ya. Yang pertama itu tadi saya sampaikan khusus untuk DPR Otsus itu harus penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas kelembagaan yang dimaksudkan adalah hasil komunikasi kemarin, puji Tuhan Pak Bupati bantu kita supply anggaran 2 miliar. Yang harus kita ketahui bersama bahwa DPR afirmasi ini masih mencari pola. Itu yang pertama, kita masih mencari pola ini. Karena barang ini barang baru. Misalnya Bung tadi, waktu kegiatan DPR, Badan Kehormatan Kebiak, apakah DPR afirmasi harus ikut? Nah, singkat cerita, diputuskan bersama, oke ikut. Walaupun belum ada aturan, supaya kita pergi cari aturan. Ah, itu hal yang sama yang terjadi di lembaga. Kalau kita punya fraksi khusus, kalau kita sudah ada fraksi, kalau kita punya komisi khusus, komisi khusus ini akan sangat mudah dan membantu kita untuk mengontrol berbicara tentang dana otonomi khusus. Dan saya pikir Bung itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, dana anggaran yang kita geser itu kita akan coba diskusikan di tahun 2026 supaya bersama-sama dengan Bupati, bersama-sama dengan dengan LMA pergi bertemu dengan kementerian terkait supaya kita bicara beberapa hal yang betul-betul mendasar. Misalnya tadi kita harus ada komisi khusus untuk pengawasan dana otonomi khusus. Kemudian yang kedua yang juga akan kita bicarakan apabila kita bertemu dengan kementerian adalah apakah DPR afirmasi ini punya hak memberikan suara untuk menentukan kepala daerah? Karena besok ini kalau misalnya ini politik nasional ini kan lagi berubah, eskalasi politik nasional lagi naik ya. Kalau misalnya besok kepala daerah ditentukan oleh DPR, pemilihan tertutup, apakah DPR afirmasi ini punya hak untuk memberikan hak suara? Bagian-bagian ini sebenarnya menjadi diskusi kita kemarin. Saya juga sampaikan kepada LMA agar kita bertemu Pak Bupati supaya nanti minta dari teman-teman akademisi, teman-teman hukum, kita punya satu dokumen. Nah, dokumen itu kita akan harus bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri, Ceki, mungkin Dirjen Oda, supaya kita bahas ini. Termasuk tadi kapasitas kelembagaan DPR harus ada komisi khusus. Dengan begitu kita enak, Bung. Kita enak kontrol, kemudian kita bisa mengawasi alur masuk ke luar dana otonomi khusus. Nah, kemudian untuk diketahui Bung, untuk RAB Otsus 2026 ini agak miskomunikasi ya. Miskomunikasi antara teman-teman di Bapeda kemudian di keuangan dan teman-teman di DPR. Karena kita tidak dilibatkan, DPR afirmasi tidak dilibatkan dalam pembahasan. Nah, libatnya teman-teman afirmasi ini mungkin karena tadi alasannya, saya pikir mungkin karena alasannya atau kelemahan kita adalah karena kita tidak punya komisi sendiri. Tetapi karena itu tadi saya bilang Bung, ini barang baru, dan waktu DPR afirmasi itu lantik di bulan Mei, sedangkan pembahasan itu di bulan Juni-Juli 2025 APBD Kabupaten Bovendigul tahun 2026, termasuk dalamnya ada RAB Otsus. Itu dibahas di bulan Juni-Juli. Nah, teman-teman lantik di bulan Mei. Mestinya itu mereka dilibatkan. Tapi sayang sampai akhir tahun dan tahun 2026 ketuk induk, ketuk perubahan itu pun tidak dilibatkan.
Kami sudah bicara bertemu dengan Pak Bupati, banyak hal yang kami bicara. Semoga Pak Bupati sebagai anak asli Papua Bovendigul, beliau juga bisa mampu memaknai ini secara mendalam. Karena lembaga afirmasi ini bukan hasil buatan Kabupaten Bovendigul, Bung. Lembaga afirmasi ini adalah perintah negara yang berada dalam konstitusi, yang kemudian turunannya lahirlah DPR, Undang-Undang Otsus, kemudian lahirlah peraturan pemerintah 106-107. Jadi saya pikir Pak Bupati ini bukan organisasi daerah, ini organisasi nasional, lembaga nasional, sehingga Pak Bupati harus bisa, apalagi DPR afirmasi ini kan tugas beliau, tugas mereka adalah untuk betul-betul mengawal, mengontrol sampai lihat hasil. Harus ada hasil, Bung. Saya kemarin gak kecewa, apalagi sekarang teman-teman Bapeda. Teman-teman Bapeda minta kepada DPR agar ya sudah, karena sudah dibahas, Bung, jadi teman-teman bisa ikut monitoring. Saya bilang begini, kalian yang pergi beli bumbu, kemudian kalian yang masak, kalian suruh saya makan. Loh, barang itu punya saya begitu, Bung. Barang itu punya saya. Barang itu punya orang Papua. Karena itu barang punya orang Papua, oleh negara memberikan instrumen-instrumen untuk atur orang Papua yang sedikit itu. Kan begitu. 200 miliar ini sebenarnya kalau kita lihat, Bu, ya, ini uang yang begitu besar. Dan kemudian dibagi, dinas pendidikan itu di Blok Grand sama spesifik Grand itu ya lumayan ya, 8 miliar sampai 9 miliar itu. Itu dana yang besar. Blok Grand itu 8, spesifik Grand itu kalau tidak salah 32 atau 23 itu. Itu besar, Bung. Nah, dari situ kita tidak perlu tahu isi kepala daripada kepala dinas pendidikan. Kalau kita terlibat waktu perencanaan di Bapeda, kita tahu, Bung. Perencana loh. Masalahnya perencanaan itu mereka terlibatkan kita. Saran mereka nanti bahas di KUA, Kebijakan Umum Anggaran. Nah, kalau kita bahas di KUA, Kebijakan Umum Anggaran, antara DPR di Banggar dengan teman-teman di TAPD, teman-teman yang tergabung dalam tim TAPD itu Bapak Sekda, Kabupaten Keuangan sebagai sekretaris TAPD, wakil ketuanya kepala Bapeda, dan teman-teman dari keuangan. Nah, kalau kita bahas di Banggar, bahas kebijakan umum anggaran, kemudian kita lanjut lagi dengan bahas prioritas plafon anggaran sementara, PPAS, itu ruangnya sudah terbatas. Uangnya sudah ada. Tapi kalau perencanaan waktu itu kan uangnya belum ada. Ini uang sudah ada, kita bahas dokumen anggaran yang begitu tebal, terus waktu yang sangat singkat, kita bahas anggaran waktu kita habis makan siang coba. Ya toh, di AC yang begitu dingin. Lah kita nih anak-anak kampung dengan AC langsung mengantuk-mengantuk habis makan ini. Ya toh, kita membahas dokumen anggaran yang begitu tebal. Basically kita rata-rata DPR itu bukan orang keuangan. Kita cuma lihat ini angka-angka pun itu gelondongan. Pasti kita lihat ini DPR punya mana? Jatah kepentingan DPR ada sudah. Kalau sudah ya sudah. Kalau belum ada, ketua DPR tolong sampaikan Pak Bupati, kepentingan DPR punya mana? Begitu. Tapi di dalam itu ada titik koma, kepentingan A, kepentingan B itu sangat banyak. Nah, ini politik ini yang terjadi di dalam. Sehingga saya pikir saya mau gabung ini ke tahun 2026 Pak Bupati bisa membantu kita supaya kita perkuat kapasitas lembaga afirmasi. Dan kemudian di tahun 2027 kita bisa punya hak sama-sama dengan teman-teman di Bapeda, kita lihat dari perencanaan. Kalau betul-betul kita serius untuk punya target, DPR bantu afirmasi, sama-sama bantu Pak Bupati, pemerintah, supaya kita bikin semacam target. Kira-kira capaian kita di manusia ini kita mencapai di 2 tahun, 3 tahun ke depan, berapa sarjanawan-sarjanawati yang kita bisa bawa pulang. Sebenarnya mau saya tambah sedikit ya. Karena kirisauan itu, akhirnya saya coba ambil langkah secara pribadi. Sebelum jadi DPR loh, ini harus menjadi catatan kaki. Sebelum jadi DPR itu, yang Bung juga datang bantu ya. Saya kirim beberapa teman-teman adik-adik untuk pergi kuliah. Ya puji Tuhan hari ini mereka semester 2, Bung. Nanti di Juni-Juli besok, mereka naik semester 3 dan itu ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, Bung juga harus bantu doa ya supaya
saya akan kirim lagi teman-teman. Adik-adik mahasiswa yang makan pergi kuliah saya akan kirim, itu pasti. Dan itu bukan tak apa tapi pakai uang sendiri. Nah ini saya mau ingatkan kepada teman-teman pejabat-pejabat Papua ya, khusus Ibu Fedigul. Kalaupun kita bantu kita punya adik kakak keluarga itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bantu orang lain untuk sekolah, saya punya pikiran daripada saya kasih engkau pekerjaan, kalau engkau baru tamat SMA, mending saya kasih kuliah engkau. Kasih kuliah engkau supaya kebijakan otonomi khusus yang ada di Papua ini dengan sejumlah peluang yang ada, moga-moga besok kamu bisa nikmati. Ini saya pikir tadi Bung, harusnya ada. Ini penting dan ini peluang buat kita. Ini penting dan ini peluang yang negara kasih buat kita. Harusnya kita bersyukur dan kita harus cari pola yang baik. Harus cari pola yang baik. Anak Bovendigul Bung, anak Bovendigul 5 suku ini punya hak juga untuk jadi dokter spesialis Bung. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota besok. Anak Bovendigul asli juga punya hak untuk pergi mengabdi di Jakarta. Mau jadi DPR RI, mau jadi tenaga apa di Jakarta, di luar Papua, bahkan terbang di atas udara ini. Jadi pilot, Bung. Kenapa kita tidak bisa? Kita orang Bovendigul bukan pelengkap loh. Begitu. Betul, Bung. Ini sangat menarik. Tetapi sebelum kita melanjutkan terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Bung tadi, ini memang satu hal untuk menggugah para pejabat dan juga pihak-pihak yang memang mempunyai kapasitas untuk bisa membantu anak-anak Papua ini. Tetapi kita dengarkan dulu pesan-pesan yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, kembali lagi kita dalam podcast RRI di hari ini. Banyak hal yang sudah kita simak dan memang sangat menarik. Kita coba lagi menggali bahwa satu pejabat jika membiayai satu anak Papua, ini 1 atau 2, 3, 4 anak Papua, pasti Papua akan lebih maju dengan anak-anak yang pendidikannya berkualitas. Ini satu hal yang memang sudah diberikan kesempatan atau diberi clue oleh Pak Luther atau Bung Luther, sapaan akrab kami. Bung, dalam konsep seperti ini tentunya para pejabat-pejabat kita nanti akan banyak yang berpikir, ini uang kita nanti habis. Kok bisa punya ide seperti ini? Ini apa sih yang membuat tergerak hati Bung sehingga bisa membiayai anak-anak itu tadi? Kalau seandainya prinsip-prinsip ini diterapkan juga kepada para pejabat-pejabat kita atau ya para pemangku kepentingan yang memang memiliki kelebihan uang untuk membantu satu anak itu, ini bagaimana sih konsepnya itu? Iya, Bung, sebenarnya sederhana ya. Yang pertama itu pasti kalau kita punya hati ya, punya hati untuk melihat situasi daerah ini, kemudian itu kita akan punya pikiran untuk kita dorong manusia. Saya itu kegiatan ini sebenarnya lahir daripada pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi, kehidupan pribadi saya, itu yang menggerakkan hati supaya, wah ini harus saya buat sesuatu. Karena saya lihat di kiri kanan saya, lingkungan saya ini kan banyak sekali teman-teman yang dulu sama-sama sekolah misalnya tidak berkesempatan. Ya, saya ini mungkin salah satu orang yang bersyukur aja. Bersyukur dari sejumlah teman-teman yang ada. Nah kemudian saya juga sadar bahwa di pekerjaan saya itu ada hak orang lain ya Bung. Itu ada hak orang lain yang perlu saya lihat, saya perhatikan. Oleh karena itu pikiran muncul,
Kalau di daerah ini kita bikin satu program, satu sarjana dalam keluarga. Satu sarjana dalam satu kepala keluarga itu bagus, Bung. Karena saya lihat secara utuh hanya dengan pendidikan kita bisa merubah kehidupan kita. Walaupun di luar dari pendidikan juga ada. Tapi kalau kita bisa buat itu 10%. 10% orang berhasil di luar daripada pendidikan. Tapi 90% melalui pendidikan. Oleh karena itu, pikiran saya harus ada satu program. Program satu sarjana dalam keluarga orang asli Papua Bovendigul. Satu sarjana. Kalau kita punya program itu ada, Bung, itu sangat membantu. Sangat-sangat membantu untuk kita bisa target indeks pembangunan manusia. Kita bisa dorong kesiapan sumber daya manusia. Nah, saya kemarin itu kirim teman-teman, itu sebenarnya saya lihat betul-betul mereka punya niat sekolah. Mereka punya niat sekolah yang tinggi, tetapi dari sisi finansial betul-betul tidak mampu. Ada yang bapak duda, ada yang mama janda, ada yang betul-betul kedua orang tua tidak ada. Nah, itu yang betul-betul saya bantu. Tetapi mereka punya niat sekolah. Dan itu akan lanjut di tahun 2026, di Juni-Juli, tahun ajaran baru. Nah, ini pikiran ini kan, yang tadi saya bilang, Bung, secara umum, kalau kita ikut di perencanaan dari awal, kita bisa bertemu dengan dinas pendidikan. Kita akan bertanya dengan dinas pendidikan. Misalnya, kalau teman-teman afirmasi, terlibat pembahasan anggaran otsus dari perencanaan. Bisa dengan Pak Bupati, bicara Pak Bupati, jumlah orang Papua Selatan itu 500.074 jiwa. Kalau kita klasifikasi, orang Bovendigul itu berapa sih? Ya tuh, Bung. Otsus itu kan untuk orang Papua nih. Terus, orang Bovendigul berdasarkan data statistik politik. Kemarin, data DPT, itu hampir 64.000. Kalau dari 64.000 itu kan hetero. Kalau kita klasifikasi homogen, data homogen orang asli Papua dari 20 distrik 112 kampung yang ada, saya pikir itu sangat sedikit, Bung. Coba kita data hari ini. Di Tanah Merah saja, ada berapa sekolah SMA, SMK? Berapa WAP yang sekolah di situ? Kalau kita betul-betul mau serius untuk ciptakan manusia yang betul-betul unggul. Oh, ternyata ada sekian sekolah, yang kelas 3 berapa? Yang ranking itu berapa yang juara-juara? Nah, kalau kita terlibat di awal, Bung, kalau saya terlibat di awal dari perencanaan, saya sudah punya pikiran. Sampaikan ke Pak Bupati. Pak Bupati tolong panggil kepala-kepala sekolah setingkat SMA SMK. Terus periksa raport mereka. Yang kelas 1, kelas 2, lebih ke kelas 3 mungkin semester pertama. Sebelum mereka tamat ya. Kalau di situ ada anak-anak Papua yang dia juara 1 atau juara 2, juara 3, itu kita pisahkan. Masa Pak Bupati Mapi bisa kirim 1.000 orang pergi kuliah? Masa Bovendigul tidak bisa? Lah Mapi itu rawa. Kalau kita melihat dari sisi SDA, walaupun teman-teman di Mapi, Kabupaten Mapi punya keunggulan tersendiri, keunikan tersendiri. Tetapi kalau kita mau lihat secara umum, Papua Selatan yang maju itu harus Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Bovendigul ini punya emas dan mineral. Kita punya itu. Tetapi kita punya capaian target sarjanawan sarjanawati saja tidak ada. Apalagi kita bicara magister, apalagi kita bicara doktor, Bung. Itu kan sayang. Oleh karena itu, kalau program ini bisa didukung, diterima dengan baik oleh pemerintah, saya pikir bagus. Satu sarjana, satu kepala keluarga untuk orang asli Papua. Kita kalau tadi 64.000 berdasarkan data pemilu, kita bagi dalam 5 suku ini, Bung. 5 suku. Buyu Mandobo, Kumbai, Korowai. Kita sedikit saja, Bung. Sedikit. Nah, 200 miliar itu dana yang besar. Kalau kita punya perencanaan yang bagus dalam pendidikan, teman-teman di DPR kita bisa bantu kepada dinas pendidikan untuk dana otsus
khusus untuk dinas pendidikan harus ditambah. Karena ada capaian, ada target. Jangan sampai Otsus ini lari kepada infrastruktur pembangunan, fisik terus. Kan sayang, sudah fisik Bung, sudah fisik. Teman-teman WP itu kan mereka berkelahi di pekerjaan gel-gel, pekerjaan gorong-gorong 100-200 juta tuh. Tapi Otsus yang besar-besar itu bukan mereka yang nikmati. Di pemukiman, di PUPR, kan begitu. Wah itu pekerjaan itu atas nama orang Papua, tapi yang kerja bukan orang Papua. Karena pekerjaan sekarang tuh beli. Nah itu kalau itu kita terlibat dari perencanaan di awal, kita punya argumen bahwa tidak boleh terlalu banyak dana itu dititipkan di PU dan di pemukiman. Kalau bisa kita tambah di dinas pendidikan. Tapi kalau pendidikan juga punya perencanaan yang bagus, sama-sama sih pemahaman dengan kita, itu kita dukung. Kalau hanya bangun-bangunan juga itu kan sayang. Misalnya Bung, kemarin saya kegiatan di FOFI. Di FOFI saya lihat ada bangun-bangunan 2 kelas, 3 kelas di situ. Dan itu dari program Otsus. Ada SMA di situ. Saya bukan tidak mendukung, saya dukung. Tapi indikatornya apa? Kita mau bangun SMK SMA, FOFI itu kan 8 kampung. Distrik FOFI. 8 kampung di situ. Di 8 kampung itu berapa jumlah SD-nya? Ini indikator supaya kita bisa bangun SMK. Berapa jumlah SD di situ? Berapa jumlah tamatan di situ? Di setiap kampung yang ada di situ. Tamatan SD itulah yang memungkinkan kita untuk ada tamatan SMP. Tamatan SMP itu yang memungkinkan kita untuk bisa ada tamatan SMK SMA. Nah, jangan sampai kita bangun bangunan Otsus, bangun bangunan sekolah pakai sumber dana Otsus, nanti seperti kejadian di distrik Kou dulu. Dulu di Kou itu ada SMP SMA di Gegeri, tapi kan tutup. Kemudian dibangun lagi di distrik Subur. Kemudian dibangun lagi di distrik Subur, tapi kan tutup. Kemudian di Manggalum SMP, tapi kan tutup. Kenapa tutup? Tutup Bung. Karena kita ini tidak punya perencanaan dan kita ini tidak mengenal kita punya daerah itu. Kita harus kenal kita punya daerah itu. Supaya kalau kita kenal, kita tahu indikator-indikatornya apa. Nah, sekarang baru dibangun di FOFI itu tadi saya bilang. 8 kampung itu berapa tamatan SD, berapa sekolah SD, berapa bangunan sekolah SD. Kemudian berapa tamatannya. Tamatan SD itu memungkinkan SMP itu memungkinkan untuk SMA SMK. Saya yakin dan percaya bahwa kita akan mubasir. Begitu Bung. Karena apa? Kita punya murid terbatas, kita guru tidak ada. Jadi kebijakan pemerintah ini kalau kita tidak analisa dengan baik ini akan menimbulkan konflik horizontal antara WP dengan kebijakan. Sekarang Bung, kita bangun sekolah di situ. Kita berharap melalui Otsus ini harus memberikan ruang pekerjaan kepada orang asli Papua. Pertanyaan saya Bung, dinas pendidikan sudah siapkan sarjana guru. Kalau kita bangun bangunan sekolah banyak-banyak oleh dinas pendidikan, sekarang pertanyaan saya, Pak Moses Wanengge sekian tahun ini Pak Moses punya perencanaan untuk menyekolahkan sarjanawan-sarjanawati yang basically-nya guru, SPD. Supaya apa? Supaya mereka pulang isi bangunan-bangunan yang Bapak ada bangun itu. Bapak bangun bangunan sekedar penyerapan dana Otsus, sementara Bapak tidak siapkan manusia. Pemerintah tidak siapkan manusia, tenaga ngajar. Sehingga apa Bung? Teman-teman dari luar, bukan mereka datang Bung, saya kasih catatan kaki ya. Bukan mereka datang cari makan, tetapi kesiapan sumber daya manusia, daerah ini membutuhkan. Ini kebijakan yang kadang-kadang buat konflik. Kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan itu menimbulkan masalah. Mereka tadi bangun bangunan pemekaran kampung, pemekaran distrik, dan karena itu ada manusia maka kita harus bangun sekolah di situ. Sementara kita bangun bangunan sekolah dengan dana Otsus, bangun sekolah, tapi kita tidak punya perencanaan sumber daya manusia. Sehingga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bangunan sekolah yang kita bangun itu tidak ada tenaga guru. Nah, sekarang kita mau isi bagaimana? Sementara sekolah itu sudah terdaftar dan punya anggaran. Ya, toh, kita mau isi bagaimana? Akhirnya kita lihat, oh ternyata teman-teman dari luar ini
banyak-banyak yang datang ke Bovendigul karena ada peluang. Kenapa ada peluang? Karena daerah yang minta. Daerah minta dengan bukti-bukti fisik yang kalian bangun. Akhirnya mereka yang isi. Lalu kita orang Papua ini protes. Ini guru-guru yang datang ini tidak ada orang Papua. Kamu datang cari makan di sini. Allah, jangan salah, bos. Jangan salah. Bupatimu, wakil bupatimu, sekdamu, kepala dinasmu tidak siapkan guru. Ini peluang maka orang datang. Begitu. Ini karena ada peluang maka orang datang. Kalau kamu tidak bangun bangunan sekolah dan sekolah ini tidak terdaftar di dinas, di kementerian. Terus uangnya siapa yang makan? Dana bos siapa yang makan? Kan kepala dinas yang makan begitu. Menarik. Nah, ini masalah di situ, Bung. Menarik ini, Bung. Kalau kita melihat bahwa memang indeks pembangunan manusia ini memang sudah saatnya harus kita mulai benah ini. Karena anggaran, khususnya dana otonomi khusus ini cukup besar ini. Nah, seperti yang Bung sampaikan tadi bahwa memang harus ada raport untuk menilai sejauh mana perkembangan penggunaan dana otsus khususnya di dunia pendidikan. Nah, ke depan regulasi seperti apa sih yang akan dilakukan oleh DPRK afirmasi ini jika nanti ada penguatan kelembagaan, kapasitas kelembagaan yang diberikan oleh kementerian nanti atau dari pemerintah pusat, sehingga betul-betul bahwa pemanfaatan anggaran otsus ini betul diserapkan kepada OAP. Karena kita melihat bila berbicara dana otsus, kan ada juga anggaran-anggaran lain ini. Ini akan tumpang tindih terjadi. Nah, ini bagaimana konsep yang akan dilakukan oleh DPRK afirmasi ini sehingga otsus ini betul-betul penyerapannya itu sampai ke akar rumput khususnya masyarakat OAP ini. Ya, baik Bung, luar biasa, menarik ini. Bicara otsus ini kan kompleks dan kental. Iya. Kompleks dan kental. Jadi yang pertama itu, Bung, teman-teman media yang pertama kita harus minta bantu ya, teman-teman media harus dukung. Di 2026 hari ini, teman-teman afirmasi sudah tidak bisa berbuat banyak. Karena itu programnya sudah ditentukan, anggarannya sudah di-plotting. Jadi, 2027 kita akan lebih perketat. Kita mulai di tahun ini, saya akan bersama dengan teman-teman, akan mulai untuk penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas kelembagaan DPR. Ketika itu sudah terjadi, maka kita bisa kerja. Nah, kemudian setelah 2027 itu harus kita DPR afirmasi terlibat dalam pembahasan RAB otsus dari perencanaan. Ini penting sekali, Bung. Kalau kita tidak terlibat itu akan sayang. Karena tadi saya bilang, Bung, kita sudah tidak punya ada komisi sendiri, kemudian kita tidak terlibat di awal. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 kita bisa berupaya untuk terbentuknya komisi khusus. Dengan ada komisi khusus, kita bisa lihat capaian. Kita tahu OPD jumlah OPD yang gunakan otsus sekian. Kemudian OPD mana saja yang betul-betul penyerapannya bagus. Terus hasilnya itu ada. Jangan sekedar penyerapan anggaran saja, tetapi kemudian implikasi dari penyerapan anggaran itu juga betul-betul terlihat. Nah, dengan begitu kita bisa minta kepada kementerian supaya harus ada raport. Otonomi khusus itu per semester harus dievaluasi di daerah. Kepala daerah harus bisa memberikan raport evaluasi terhadap penggunaan dana otonomi khusus. Hanya dengan begitu kita orang Papua bisa tahu bahwa otsus itu berhasil. Kalau tidak ada begitu, otsus itu kan sifatnya habis terpakai, Bung. Habis terpakai. Maka curi di otsus itu paling gampang. Orang curi otsus itu paling gampang daripada dawa atau dak. Begitu. Maka harus sistemnya kita rubah, kita mulai. Begitu, Bung. Baik, Bung. Ini memang satu hal. Kita berbicara terkait dana otsus ini, cukup panjang. Namun hari ini kita sudah mulai membuka sedikit demi sedikit terkait dengan pemanfaatan dari dana otsus itu sendiri. Mengingat juga waktu kita sangat terbatas,
apa pesan dan satu penegasan yang mau disampaikan oleh Bung sendiri terkait dengan dana otsus ini, sehingga penguatan di kapasitas khususnya indeks manusia Bovendigul ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena kita melihat sejauh ini anak-anak kita ini banyak yang tidak sekolah karena apa? Kurang mampu. Tetapi ini semuanya akibat dari tidak ada ketransparan dan keterbukaan. Hari ini kita sudah memulai awal dengan keterbukaan informasi terkait dengan anggaran-anggaran itu sendiri. Silakan, Bung. Iya, baik, Bung. Terima kasih, saya 2 poin saja terakhir. Yang pertama, tadi kita sudah banyak diskusi soal penguatan kapasitas kelembagaan. Nah, itu sangat penting sekali. Teman-teman dari media kita akan libatkan. Karena itu penting supaya kerja-kerja afirmasi itu bisa diketahui oleh masyarakat Bovendigul. Kemudian yang kedua yang akan kita perjuangkan, yang pertama itu tadi kita harus punya regulasi, satu sarjana satu keluarga OAP, Yang kedua, kita harus juga punya regulasi OAP wajib sekolah. Kalau kita punya aturan ini, kalau kita punya regulasi ini, itu akan sangat membantu percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita punya aturan OAP wajib sekolah, kita lihat bupati tinggal cek di PMK tolong di distrik turun ke kampung, ke RT. Berapa anak-anak di satu kampung itu, kalau misalnya 50 orang, terus dari 50 kakak itu ada 20 anak kecil yang baru tumbuh, dari 20 itu berapa orang yang sekolah SD. Itu harus kita punya data itu. Yang tidak sekolah kenapa? Kenapa dia tidak sekolah? Pemerintah harus tahu alasannya. Bupati harus tahu, karena itu bupati punya masyarakat. Baru itu dia orang Papua begitu. Dari 20 orang itu, ini 10-nya tidak sekolah, kenapa? Apakah mamanya tidak mampu atau bapaknya tidak mampu, atau dia ini yatim piatu? Itu kita harus tahu. Kenapa dia tidak sekolah? Nah, karena kita punya data itu, baru Pak Bupati cek kepada Dinas Pendidikan yang mengurus tentang pendidikan dasar. Di distrik ini, kampung ini, RT ini yang tidak sekolah sekian. Dia punya anak dari yang 20 tadi, yang 10 tadi itu, dia masih usia sekian. Kok ini anak sudah 7 tahun, kenapa belum sekolah? Belum SD. Masalahnya apa? Nah, bupati harus tiba, pemerintah harus tiba ke pusat-pusat kemiskinan, pusat-pusat kebodohan. Nah, kebijakan harus tiba ke situ. Makanya kita mau dorong itu, Bung. Pikiran saya harus ada aturan yang mengatur satu sarjana dalam satu kakak OAP. Yang kedua, OAP wajib sekolah. Begitu, Bung. Yang ketiga, yang saya juga pikir, karena angka kelahiran kita di Bovendigul ini semakin menurun, Bung. Kalau saya lihat dari data, saya analisa ini angka kematiannya tinggi, angka kelahirannya untuk OAP menurun. Nah, kalau mestinya pemerintah harus bisa tahu jumlah penduduk orang asli Papua suku A, suku Muyu berapa, suku Mandobo berapa, Auyu, Kombai Korwa itu berapa. Kemudian yang masih usia kanak-kanak itu berapa, usia produktif itu berapa sih, dan kemudian yang sudah lansia lanjut usia berapa. Pemerintah harus punya data itu supaya pemerintah punya prospek. Nah, karena pikiran saya itu, maka saya juga pikir harus ada satu regulasi. Harus ada satu aturan yang mengatur tentang setiap orang asli Papua, Bovendigul, yang keluarga baru, yang berkeluarga, dia harus punya anak itu 5. Anak harus 5. Ini untuk apa? Untuk menjawab bonus demografi, untuk menjawab 2045 Indonesia Emas. Kalau kita punya uang banyak, tanah ini besar, tapi orang Papua mati-mati tidak bertumbuh, bagaimana?
maka itu harus ada aturan. Sekarang misalnya Bung, kalau orang Papua di dalam satu keluarga di Bovendigul punya anak 5, 6, karena aturannya 5, tapi kalau dia punya 6, maka itu dia harus diberikan reward oleh pemerintah. Reward itu datang dari uang otsus. Kalau dia punya anak ada 6, 7, 8, maka itu harus diberikan reward oleh pemerintah melalui uang otsus, biaya otsus. Rewardnya bagaimana? Saya kasih contoh Bung. Dari 5 atau 6 anak yang ada, pasti kakak yang pertama kan sudah besar. Anak pertama, anak kedua itu, contoh ya, anak pertama, anak kedua itu dia dibiayai gratis oleh biaya otsus. Begitu gratis oleh otsus. Ataupun misalnya dia mau pergi kuliah atau apapun, itu dibiayai gratis oleh otsus. Itu reward, bentuk reward yang saya usulkan. Pasti rewardnya banyak. Hanya dengan begini, otsus jilid 2 ini kita bisa capai hasil. Nah hasil itu kita tuangkan dalam raport tadi. Setiap 6 bulan itu kita harus evaluasi. Kalau tidak ada konsep begini Bung, jangan berharap sampai titik manisnya kembali ke bumi ini. Otsus habis pun tidak akan pernah kita punya indeks pembangunan manusia ini maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Luther. Satu hal yang menarik dan luar biasa. Hari ini kita berbicara terkait Otsus. Ini ibarat Otsus ini adalah putri cantik atau bidadari cantik yang diperebutkan oleh para pangeran. Jika hal ini tidak dikemas atau tidak dijaga dengan baik, putri cantik ini akan menjadi perebutan oleh orang-orang yang memang hanya suka sesaat. Saya sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Luther Wambarop hari ini. Jangan Anda membelikan bumbu, lalu meracik dan memberikan kepada mereka untuk menikmati masakan itu. Tetapi berikanlah mereka untuk membeli bumbu sendiri, meracik, meramu, dan mereka merasakan masakan yang mereka masak sendiri. Itulah dana otonomi khusus. Berikan sepenuhnya kepada orang asli Papua untuk merasakan apa manfaat dari Otsus itu sendiri. Salam podcast RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.